Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, tetap sehat ya. Langsung Pak Guru buka untuk pembelajaran hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Kalian siapkan buku siswa halaman 52 ya anak-anak. Di situ kalian akan mendapati teks bacaan pembelajaran 1. Ya kan, di situ bisa dilihat ya. Ada gambar seorang yang baru mengalami sakit. Ya kan? Bisa dilihat di situ apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Di situ ada beberapa faktor. Satu, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Itu ya, ada gambar ilustrasinya. Nomor 2 adalah faktor penyakit. Ya kan, bisa disaksikan itu, dilihat juga penjelasannya. Kemudian faktor lingkungan. Di situ kalian bisa lihat dengan jelas ada asap cerobong pabrik, ya kan, itu pencemaran udara yang luar biasa. Itu adalah faktor lingkungan contohnya. Kemudian juga asap dari motor, kendaraan, mobil, seperti itu ya. Oke, bisa dilihat. Perintahnya adalah kalian diminta nanti untuk membuat di situ. Sebentar ya, halaman 54 anak-anak untuk bahasa Indonesia. Ada tabel, ya, ada kata tanya, apa, siapa, dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan, ada contoh juga di situ. 1, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Nah, nanti itu kalian dari contoh itu diharapkan dapat mengerjakan dengan baik dan benar ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, kalian buka nanti pasti pada buku siswa halaman 72 anak-anak. Ya kan, 72. Di situ nanti anak-anak bisa melihat teks bacaan, ya kan, pembelajaran 4 tepatnya. Tanggung jawab AD, karangan dari Gusti Nur. Ya kan? Ada beberapa paragraf di situ. Saya bacakan beberapa kalimat. Paragraf yang pertama, sebenarnya Ade tahu dan mengerti setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Ya kan? Kalian masih ingat mestinya apa yang namanya kalimat utama? Nah, itulah yang saya baca tadi, contoh kalimat utama. Kemudian kalimat yang seterusnya sampai pada kalimat terakhir dari paragraf pertama namanya kalimat pengembang atau kalimat penjelas ya. Oke, saya mengingatkan saja mengenai materi yang sebelumnya. Nanti dibaca dengan baik teks bacaan itu. Kemudian setelah dibaca dengan baik ya atau dengan seksama ya, nanti kalian mendapati ada tugas di situ. Ya kan, halaman 74 ini. Ya, mulainya halaman 74. Oke, di situ ada tugas nomor 1 sampai dengan nomor berapa ya? 9 atau 10? Ada 10. Ya kan? Pertanyaannya yang ada di situ adalah dapat kalian temukan jawabannya pada teks bacaan tadi. Oke anak-anak, dibaca dengan seksama. Mungkin ada yang tanya, apa itu membaca seksama? Ya, membaca seksama adalah salah satu teknik membaca dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan cara teliti dan pelan-pelan untuk mendapatkan isi atau dapat memahami isi dari bacaan tersebut. Oke anak-anak, kemudian lanjut, masih di buku siswa halaman 85. Oke, halaman 85 pembelajaran 6. Ada gambar ilustrasi di situ. Bisa kalian lihat ya.
Ada seorang siswa yang bernama Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Ya kan, itu teksnya. Teks bacaan. Ya. Berikutnya langsung bisa kalian juga nanti setelah membaca teks tadi buka halaman 88. Ya, anak masih sama dengan yang pembelajaran sebelumnya tadi, masih seputar dari kata tanya. Ada apa, siapa, di mana, bagaimana, ya kan? Nanti kalian diminta untuk membuat pertanyaan, kemudian sekaligus jawabannya. Ya kan? Oke. Itu nanti bacanya bisa kalian lihat tadi dari dari kegiatan musyawarah tadi mestinya. Oke anak-anak, itu dari bahasa Indonesia yang dapat kalian pelajari dan kalian kerjakan tugasnya. Sekaligus terakhir untuk tugas bahasa Indonesia di hari Selasa nanti. Oke anak-anak, semangat ya. Berikutnya lagi kita lihat untuk dari buku pendamping atau mungkin kalian lebih terbiasa membaca atau menyebutnya LKS ya. Buka halaman 41. Ya kan? KD-nya KD 3.1. Saya bacakan, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kalian sudah tidak asing apa itu pokok pikiran ya. Kemarin sudah dibahas di materi yang sebelumnya. Ya kan? Pokok pikiran adalah hal yang menjadi pokok atau yang menjadi utama dari suatu bacaan. Ya kan? Itu bisa ditemukan pada kalimat utama, ya kan? Begitu. Oke, nanti silakan untuk dibaca dengan baik teks itu. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya tidak bisa Pak Guru jelaskan secara detail karena nanti kalau semakin banyak durasinya juga sulit untuk mendownload file ini. Oke ya, nanti berarti seperti biasa nanti setelah kalian memahami membaca teks itu kemudian ada latihan soalnya. Ya, seperti biasa nanti ada Romawi 1 pilihan ganda, Romawi 2 menjodohkan atau ada 5 soal ya nanti di situ. Kemudian yang ketiga ada jawaban singkat. Nanti Pak Guru seperti biasa teknisnya saya kirimkan kunci jawabannya, kemudian japri ke Pak Guru, setelahnya langsung bisa kalian koreksi, kemudian langsung tahu nilainya, kemudian juga tahu mana soal yang salah, jadi bisa langsung kalian ada evaluasi mandiri begitu ya. Itu ada 25 soal totalnya, nilainya berarti betul kalikan 4. Begitu anak-anak. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, semangat dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.